Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Firdaus Ramadhansyah dari kelas 8 KIN akan mempresentasikan PowerPoint Media Pembelajaran Bahasa Indonesia semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Yang saya akan presentasikan ada 4 bab, yaitu bab 1 teks berita, bab 2 teks iklan, slogan, poster, bab 3 teks puisi, dan bab 4 literasi. Bab pertama yaitu teks berita. Berita itu apa sih? Menurut KBBI, berita itu cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Apa saja hal yang harus diperhatikan ketika kita mendapatkan berita? Pertama, periksa judul. 2. Benar atau tidak faktanya. 3. Perhatikan alamat situs. 4. Periksa kebenaran foto. Itu harus diperhatikan. Untuk media berita, ada koran, majalah, internet, televisi, dan radio. Unsur pembentuk berita adalah adik Simba. A. Apa? Yaitu berisi tentang judul. Di mana? Yaitu tentang tempat. K. Yaitu kapan, yang berarti waktu. Si. Yaitu siapa, adalah subjek atau objek yang dibicarakan. M. Mengapa, yaitu alasan. Bagaimana, yaitu proses atau penjelasan. Berikut adalah contoh berita dengan contoh adik Simba. Kita lanjut. Langkah-langkah meringkas berita itu ada 3. Pertama, membaca atau menyimak berita. Kedua, mencatat hal yang penting, yaitu adik Simba. Dan yang terakhir, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas berdasarkan adik Simba yang dicari. Berikut contoh berita dan ringkasannya. Kita lanjut. Struktur berita ada 4, yaitu judul, berisi judul berita, kepala, berisi beberapa unsur adik Simba, yaitu paragraf pembuka, badan, berisi uraian unsur adik Simba yang lengkap, ekor, berisi penutup berupa simpulan sebagai paragraf penutup. Berikut contoh beritanya, dan seperti yang ada di slide, dengan panah, pelabuhan Merak, antrean menjelang 10 hari lebaran adalah judul. Lalu di bawahnya kepala, di bawahnya lagi badan, di bawahnya lagi ekor. Untuk kaidah-kaidah kebahasaan, yang pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Contohnya, abjad, abjad, antri, antre. Yang di kiri adalah tidak baku, yang di kanan yang baku. Untuk yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Contoh, tersangka mengatakan, "Saya mengaku saya salah dan itu akan menjadi tanggung jawab saya." Yang ketiga, penggunaan kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan aktivitas mengindrai, berpikir, atau merasa. Contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Keempat, konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Contohnya, lalu, selanjutnya, kemudian, sesudahnya, sebelumnya, ketika, setelah itu. Yang kelima, keterangan waktu adalah kata untuk menjelaskan ketika suatu peristiwa terjadi. Contohnya, kemarin, keesokan harinya, tadi, sekarang, pagi, hari, siang, sore, malam, dan pukul. Kita masuk ke bab 2, yaitu teks iklan, poster, slogan. Pengertian teks iklan, poster, slogan sendiri adalah teks iklan adalah teks yang mendorong, membujuk, memberitahu khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Pengertian teks poster adalah plakat yang dipajang di tempat-tempat umum,
Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Pengertian teks slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup, prinsip utama dari usaha maupun organisasi. Berikut adalah contoh iklan yang sebelah kiri, poster yang berada di tengah, dan slogan berada di sebelah kanan. Berikut adalah perbedaan iklan, poster, dan slogan. Seperti yang ada di slide, iklan memiliki semua unsur-unsur, yaitu gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Untuk poster, hanya memiliki gambar, kata-kata, dan suara. Poster tidak memiliki gerakan, dan slogan hanya memiliki gambar dan kata-kata. Unsur pembentukan iklan ada sumber, yaitu pemasang iklan yang berinisiatif menyandang dana dari pemasang suatu iklan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal dan non-verbal. Lalu ada media. Media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana lainnya. Yang keempat, penerima. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Lalu ada efek. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan. Unsur pembentuk poster ada 3. Yang pertama, memiliki gambar, ilustrasi, foto, atau warna mencolok yang sesuai. Kedua, pernyataan berupa frase, klausa, atau kalimat yang efektif, sugestif, dan komunikatif. Yang ketiga, tulisan dibuat dengan ukuran besar yang mudah dilihat dan dibaca. Unsur pembentukan slogan juga ada 3. Yang pertama, kata-katanya singkat, menarik, dan mudah diingat. Yang kedua, disajikan dalam bentuk frasa, klausa, atau kalimat. Yang ketiga, merupakan semboyan suatu organisasi atau masyarakat. Klasifikasi iklan. Iklan strategis. Iklan strategis digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Klasifikasi iklan yang kedua adalah iklan taktis. Iklan taktis dirancang untuk melakukan respon dengan merek tertentu. Umumnya iklan ini menawarkan khusus jangka pendek yang memacu konsumen untuk respon di hari yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu teks puisi. Pengertian puisi. Puisi merupakan jenis karya sastra yang berbentuk singkat, berisi kata-kata indah yang digunakan penyair untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Unsur pembangun puisi yaitu unsur lahir. Unsur lahir adalah hal yang terlihat atau tersurat dalam puisi sehingga secara ilmiah dapat ditangkap oleh indera pembaca. Unsur lahir yang pertama ada diksi, yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Terkesan lebih sedikit dari karya sastra lainnya, namun memiliki makna yang mendalam. Yang kedua, tipografi, yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, berhubungan dengan pengaturan baris, tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri titik. Lalu yang ketiga ada imaji, kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi, misalnya penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Lalu yang keempat ada kata konkret, yaitu kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera yang berhubungan dengan kiasan atau lambang. Contohnya salju melambangkan kebukuan cinta, kehampaan hidup, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu penggunaan bahasa dengan menghidupkan atau meningkatkan efek serta menimbulkan konotasi tertentu dengan bahasa yang bisa juga disebut majas. Yang keenam, rima atau irama, yaitu persamaan bunyi puisi baik di awal,
tengah, maupun akhir. Yang dicontohkan ini persamaan bunyi puisi yang berada di akhir. Pada baris pertama dan kedua diakhiri dengan I, baris ketiga dan keempat diakhiri dengan A. Berikut adalah contoh puisi. Di puisi ini terdapat dua unsur lahir, yaitu ada rima dan gaya bahasa. Lalu unsur pembangun puisi yang kedua yaitu unsur batin. Unsur batin adalah unsur pembangun puisi yang bersifat tersirat atau terkandung dalam setiap kata, larik, dan bait puisi. Unsur batin yang pertama, tema atau makna. Tema atau makna adalah hal yang paling penting dalam sebuah puisi, menjadikan puisi memiliki kesan dan arti mendalam bagi penulis atau pembacanya. Yang kedua, rasa. Sebuah sikap dari penyair mengenai pokok permasalahan yang berbeda dalam puisi, berkaitan erat dengan kondisi sosial dan juga psikolog penyair tersebut. Unsur batin yang ketiga, amanat. Amanat adalah sebuah pesan yang terkandung di dalam puisi dan disampaikan kepada pembaca oleh penyair, diungkapkan secara tersirat dalam sebuah kata. Yang keempat adalah nada. Nada adalah suara dan sikap yang diungkapkan oleh penyair kepada pembaca. Jenis-jenis puisi ada dua, yaitu puisi lama dan puisi modern. Jenis puisi lama yaitu ada 3. Mantra. Mantra adalah ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Kedua, pantun. Pantun adalah jenis puisi bersifat sajak, ABAB, atau AAAA yang terdiri dari 4 baris dalam tiap bait dengan 8-12 suku kata. Baris 1 dan 2 dinamakan lampiran dan baris 3-4 isi. Yang ketiga adalah syair. Syair adalah puisi yang terdiri dari 4 baris dalam 1 bait, bersajak AAAA dan berisi nasihat atau cerita. Berikut adalah contoh jenis puisi lama. Yang kedua, jenis puisi modern. Ada himne, yaitu puisi pujaan yang ditunjukkan untuk Tuhan, pahlawan, dan tanah air. Yang kedua, romansa, puisi yang berisi luapan, perasaan, cinta, dan kasih sayang. Yang ketiga, elegi, puisi tentang kesedihan. Hal penting dalam membaca puisi yaitu ada 6. Pelafalan, sikap, volume, intonasi dan tempo, mimik dan gestur, kelancaran, dan kecepatan. Sekarang kita masuk ke bab 4, yaitu teks literasi. Pengertian fiksi dan non-fiksi adalah: fiksi adalah cerita yang menggunakan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide atau gagasan. Non-fiksi yaitu sebaliknya. Non-fiksi adalah cerita yang menyajikan sebenarnya berdasarkan pendapat atau ulasan sang penulis. Jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi adalah buku fiksi fabel, dongeng, novel, komik, cerpen. Untuk buku non-fiksi, ensiklopedia, biografi, laporan ilmiah, dan kamus. Pengertian indeks. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat pada bagian akhir buku, tersusun sesuai abjad yang memberikan informasi mengenai halaman tempat kata itu ditemukan. Lalu pengertian sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari suatu film atau pementasan yang dilakukan baik secara konkret maupun abstrak. Lalu pengertian glosarium. Glosarium terdiri dari kata-kata sulit yang digunakan dalam setiap bab atau pelajaran dan disertai dengan artinya. Pengertian dan fungsi kata pengantar. Kata pengantar merupakan gambaran umum tentang maksud dan tujuan penulis menyusun buku tersebut, dengan fungsi agar pembaca mengerti tujuan buku itu dibuat untuk apa. Pengertian dan fungsi daftar isi. Daftar isi merupakan gambaran umum tentang isi buku yang hendak dikisahkan atau dipaparkan penulis, dengan fungsi agar pembaca mengetahui hal apa saja yang akan dibacanya itu.
Pengertian dan fungsi daftar pustaka. Daftar pustaka adalah susunan tulisan di akhir karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit, dengan fungsi agar pembaca mengetahui identitas buku yang dibaca olehnya. Sekian dari saya, dan terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.